Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 321 menyebabkan bencana. Setengah dari danau yang luas itu adalah es, setengahnya lagi adalah api. Adegan yang aneh seperti itu ditunjukkan di depan wajah Chu Feng saat itu. Mengapa ada danau seperti ini di sini? Chu Feng tercengang karena terkejut karena pemandangan itu sama sekali tidak masuk akal. Adegan ini disebabkan oleh dua mutiara yang mengerikan. Tahun itu, dua mutiara itu membunuh banyak dari kita. Bahkan aku terluka parah oleh mereka dan pada akhirnya, aku menjadi seperti sekarang ini. Pendiri Azure Dragon menjelaskan. Apakah benar-benar sekuat itu? Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jika bahkan pendiri naga biru mati karena dua mutiara itu, maka seberapa dahsyatkah kedua mutiara itu? Tentu saja mereka kuat. Awalnya, ketika kami melihat tiga mutiara setelah kami menerobos lapisan penghalang dan membunuh beberapa roh jahat, kami bahkan mengira bahwa kami mendapatkan harta karun itu, tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa itu adalah malapetaka pembantaian. Namun, untungnya mutiara es dan mutiara api tampaknya memiliki hubungan dengan mutiara yang ada di tanganku, jadi meskipun kekuatannya sangat kuat, setelah beberapa saat, mereka masih kehilangan kekuatan mengerikannya dan jatuh ke dalam danau, berubah dan menyebabkan penampakan saat ini. Lebih tepatnya, kedua mutiara itu sudah mati tetapi sisa-sisanya masih ada di sini. Mutiara-mutiara itu juga memiliki tingkat ancaman tertentu karena mereka juga memiliki kekuatan khusus. Dan tempat yang aku inginkan untuk kau kembangkan ada di sini. Meskipun mereka telah mati, sebagian kekuatan spesial mereka masih ada. Di tempat ini, udara dingin dan udara panas ada bersamaan dan mereka akan mengganggu kekuatan rohmu. Namun, ini bermanfaat untuk memperkuat kemampuanmu dalam mengendalikan kekuatan roh. Selama kamu dapat mengendalikan kekuatan rohmu sesuai perintah di danau es dan api ini, seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk menggunakan naga penjelajah 9 surga. Baiklah, mulai latihannya. Saat pendiri naga Azure berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tampaknya tidak berencana untuk secara pribadi memberi petunjuk kepada Chu Feng, tetapi setelah berjalan beberapa saat, dia berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, ini adalah batas terakhir. Jangan masuk lebih dalam." Di tempat itu, ada beberapa hal yang bahkan tidak dapat kukalahkan saat ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pendiri naga biru melayang pergi, dan Chu Feng yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat sengaja berputar mengelilingi danau es dan api setelah pendiri naga biru pergi untuk memeriksa apa yang ada di balik danau itu. Kemudian, dia akhirnya tahu mengapa Chu Feng tidak diizinkan untuk terus maju. Karena di balik danau es dan api, simbol anti-iblis sudah mulai muncul. Area simbol-simbol itu sangat luas dan orang tidak dapat melihat ujungnya saat melihatnya. Itu kurang lebih berarti bahwa di dalam sana, ada roh jahat yang sangat kuat atau banyak roh jahat. Ah, makam kaisar benar-benar terlalu jauh dari jangkauanku. Saat ini, aku harus tetap fokus pada pengembangan naga penjelajahan 9 surgaku. Di depan makam kaisar, Chu Feng selalu merasa bahwa dirinya sangat kecil. Terlebih lagi setelah mendengar kata-kata dari teknik armor kura-kura hitam, bertemu dengan pendiri naga biru, dan secara pribadi melihat danau aneh yang berubah akibat dua mutiara di makam kaisar. Dia semakin memahami betapa lemah dan kecilnya dia, dan betapa remehnya kekuatannya sendiri. Namun, Chu Feng tidak patah semangat. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda saat ini. Selama dia mau bekerja keras dan mau menciptakan peluang, menjadi kuat hanyalah masalah waktu. Jadi, Chu Feng mulai menuju danau es dan api yang aneh itu. Hal ini sungguh aneh. Bahkan sebelum mendekat, Chu Feng merasakan dua gelombang aura aneh menerjang ke arahnya. Yang satu dingin menusuk tulang, yang satu panas menyengat. Dua gas yang seharusnya tidak ada bersamaan itu malah bercampur menjadi satu. Namun untungnya, Chu Feng mampu menahan gas aneh itu. Akhirnya, Chu Feng tiba di atas danau. Meskipun tubuh fisik Chu Feng mampu menahan gas aneh itu, kekuatan rohnya terganggu oleh gas tersebut dan menjadi sulit dikendalikan. Seperti yang dikatakan oleh pendiri naga biru, Chu Feng benar-benar terpengaruh oleh energi aneh di sana, dan sebagai seorang spiritualis dunia jubah abu-abu, dia yang awalnya memiliki kekuatan roh yang sangat kuat, sebenarnya tidak dapat berkonsentrasi pada kekuatan rohnya. Namun, itulah pelatihan yang diinginkan oleh pendiri naga Azure agar Chu Feng lakukan, mampu mengendalikan kekuatan rohnya di atas danau es dan api. Jika ia berhasil, kendali Chu Feng atas kekuatan rohnya akan meningkat ke tahap lain dan ia juga akan memiliki kesempatan untuk menggunakan naga yang melintasi 9 surga. Seperti itulah, sejak hari itu, Chu Feng akan datang ke atas danau es dan api setiap hari untuk berlatih, dan latihan itu berlangsung selama sebulan. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah keterampilan bela diri yang paling banyak dihabiskan Chu Feng untuk kultivasinya. Namun untungnya, Chu Feng tidak menyia-nyiakan waktu 1 bulan itu. Sejak awal, ia tidak mampu memadatkan kekuatan rohnya, namun lambat laun, ia mampu mengendalikannya dengan mudah. Saat ini, Chu Feng dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan rohnya sendiri saat ia berada di atas danau es dan api. Berhasil. Akhirnya aku berhasil.
Sekarang aku akhirnya bisa mengendalikan kekuatan rohku dengan cara apapun yang kuinginkan. Chu Feng saat ini berdiri di tengah-tengah danau es dan api. Satu sisi dingin menusuk tulang, satu sisi api berkobar. Chu Feng mengelilingi dirinya dengan kekuatan origin dan membentuk perisai tak terlihat untuk mencegah tubuhnya terkorosi oleh dingin dan api. Tiba-tiba, dengan sebuah pikiran, kekuatan roh Chu Feng bagaikan gelombang pasang yang menyebar dari otaknya dan menyelidiki ke arah danau es dan api di bawahnya. Setelah berhasil menguasai kekuatan rohnya, dia tidak terburu-buru untuk mengembangkan keterampilan bela diri yang mendalam, naga yang melintasi 9 surga. Dia ingin merasakan secara detail danau es dan api yang diubah oleh dua mutiara yang mengerikan itu. Kekuatan roh Chu Feng menembus api, menembus lapisan es, dan langsung masuk ke area yang dalam. Semakin dalam dia masuk, Chu Feng semakin merasakan bahwa dingin yang menusuk tulang dan panas yang mengerikan menjadi semakin kuat. Omong kosong, tiba-tiba, mata Chu Feng melebar dan seluruh tubuhnya gemetar. Di matanya, teror dan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak. Ketika kekuatan rohnya mencapai bagian terdalam danau, ia merasakan dua bentuk kehidupan. Kehidupan itu tampak tertidur lelap selama 1000 tahun, tetapi karena kekuatan rohnya, mereka tiba-tiba terbangun. Boom tepat pada saat itu, sebuah ledakan besar terdengar dari bawah kaki Chu Feng. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan yang kuat membubung ke langit. Kekuatan dahsyat itu membawa Chu Feng langsung ke udara, dan pada saat yang sama, di sekitar Chu Feng, masih ada bongkahan es yang memenuhi udara serta kobaran api. Danau es dan api yang telah disegel selama 1000 tahun itu pun kembali hidup. Sial! Sepertinya aku telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Pada saat itu, tanpa berpikir panjang, Chu Feng sudah tahu apa yang terjadi. Jelas, dua mutiara mengerikan dari tahun itu tidak mati. Mereka hanya tidur di dasar danau, dan tanpa ada niat untuk melakukannya, Chu Feng membangunkan mereka. Berpikir bahwa begitu banyak ahli tewas oleh dua mutiara itu dan bahkan pendiri naga biru pun terbunuh olehnya, Chu Feng tidak perlu berpikir banyak. Dia dengan cepat menyesuaikan tubuhnya di udara dan menggunakan teknik langit kekaisaran sambil berlari cepat ke arah pendiri naga biru. Ledakan. Namun, sebelum terbang menjauh untuk waktu yang lama, ledakan lain terdengar di belakangnya. Pada saat yang sama, gelombang dingin yang ekstrim dan gelombang panas yang menyengat, kedua aura itu, juga terbang keluar dari danau bersama-sama. Menoleh untuk melihat, pupil mata Chu Feng tiba-tiba mengecil dan rasa takut menyerbu ke wajahnya, karena dia melihat dengan jelas sebuah mutiara berwarna biru dan sebuah mutiara berwarna merah bagaikan mata dua setan yang melesat ke arahnya dengan kecepatan yang tak terkira.